Lalu bagaimana jalannya pemungutan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Vindi, bisa diceritakan saat ini Anda berada di TPS mana dan bagaimana kondisinya? Apakah masih sepi? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya masih berada di TPS 33 Kelurahan Hinekombe, di mana tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur untuk pencoblosan ini untuk di TPS 33 sudah resmi ditutup. Meski begitu, menjelang penutupan TPS sekitar pukul 12 sampai pukul 13 tadi siang itu jumlah pemilih yang datang untuk memberikan hak pilihnya menggunakan KTP cukup tinggi, sehingga memang hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur jumlah pemilih yang kami dapatkan mencapai 50 hingga 60% sejauh ini. Dan juga dari beberapa TPS lain yang kami pantau di wilayah Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan menjelang penutupan TPS pukul 13 waktu Indonesia Timur tadi. Dan juga dari beberapa kendala yang kami temukan bahwa kurangnya animo masyarakat untuk memberikan hak pilih mereka dalam pemilihan suara ulang ini atau pemungutan suara ulang ini, karena memang surat undangan yang diberikan tidak sampai ke tangan mereka, kemudian juga domisili mereka yang tertukar dengan TPS lainnya. Artinya bahwa surat undangan yang diberikan tidak sesuai dengan TPS tempat mereka tinggal. Inilah yang membuat animo warga untuk memberikan hak pilih dalam PSU kali ini cukup menurun dibanding dengan pemilihan pada 24 November, kami 27 November 2024 lalu. Bintang. Vindi, tadi Anda menyebutkan salah satu penyebabnya adalah kurangnya undangan begitu ya, sehingga meminimalisir antusiasme warga karena tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan pemungutan suara ulang ini. Lantas apa yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU setempat melihat kondisi ini, Vindi? Ya, tadi kami sempat menanyakan hal yang sama kepada KPU RI, Ketua KPU RI mengatakan, beliau menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap data pemilih ini, karena memang banyak ditemukan data pemilih ini tidak sesuai dengan domisili dari pemilih, sehingga inilah yang menyebabkan jumlah pemilih menurun di pemilihan kali ini, sehingga memang ini menjadi catatan bagi KPU dan juga pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan data pemilih untuk digunakan di pemilihan selanjutnya. Seperti itu, Lintang. Vindi, setelah ini, setelah pemungutan suara ini, lalu apa tahapan selanjutnya? Apakah masih bisa terus dilangsungkan begitu, mengingat antusiasme masyarakat ini kecil? Ya, sejauh ini tadi dari pantauan kami di beberapa TPS sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur itu penutupan TPS sudah dilakukan oleh petugas KPPS dan langsung dilanjutkan dengan proses perhitungan suara di tingkat TPS. Kemudian ini akan dilakukan hingga selesai pada sore hari dan rencananya setelah perhitungan ini selesai dilaksanakan akan langsung dibawa ke tingkat distrik untuk diplenokan untuk tingkat distrik. Sementara dapat kami sampaikan juga bahwa dari pantauan kami ada beberapa distrik di wilayah Mamramo Raya yang mengalami keterlambatan distribusi logistik, sehingga mereka diberikan waktu lebih untuk menyelesaikan proses rekapitulasi karena memang terhambat dengan transportasi yang menggunakan transportasi laut, sehingga logistik pilkada ini baru sampai tadi pagi, sehingga mereka sudah mengajukan permintaan waktu untuk pemilihan atau melaksanakan PSU di dua distrik di Kabupaten Mamramo Raya. Bintang. Baik, Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua terkait dengan pemungutan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua. Terima kasih, Vindi.